Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue terima request lagi dari DIDC di C Gamers. Bang, request lagi dong PC 16 juta. Gue lagi nambah budget lagi nih, full kayak kemarin. Tapi di video kali ini gue cuma buat PC-nya aja bro ya. Jadi 16 juta PC-nya aja. Jadi langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue akan ngasih kalian ini racikan PC budgetnya 16 juta ya. Jadi untuk bootingnya nih, gue ambil dari SSD EOTA ini 256 GB SATA 3 ya guys ya. Udah garansi resmi selama 5 tahun nih. Menurut gue dengan booting pakai SSD akan jauh lebih cepat, lebih responsif daripada lu pakai harddisk lagi guys. Jadi nggak perlu pakai harddisk lagi buat booting ya. Udah pakai SSD lah sekarang lah ya. Kalau udah budgetnya 2 jutaan juga mending pakai SSD deh. Kalau budgetnya kisaran di bawah sejuta sih pakai harddisk sih. Karena keteteran kalau booting pakai SSD budgetnya 1 juta sih. Gitu. Untuk harddisknya nih, gue ambilnya 1 TB kondisi masih baru dari Seagate Barracuda. Dan menurut gue dengan budget 16 juta nggak make sense kalau gue pakai harddisknya di bawah 1 TB. Let's say kayak 500 GB. Menurut gue nggak banget. Dan menurut gue dengan budget 16 juta lo bikin PC otomatis menurut gue ini bisa buat live streaming, bisa buat nonton film, bisa buat kerjain file-file yang datanya gede. Ini sangat amat membantu banget kalau size memori lo gede gitu ya. Untuk casingnya sendiri nih, gue ambil dari casing Infinity Nebula V3 ATX gaming PC case warnanya merah ya. Dan di sini lo bisa pilih antara twister fanset yang ini atau yang ini. Ini buat airflow di dalam casing lu. Jadi lu bisa taruh. Kalau lu cuma mau casingnya doang dikasih 10.000. Dan di sini gua ambil yang kayak ada fan-nya. Jadi ini ada remote-nya juga. Jadi lu bisa ngatur untuk warnanya juga. Jadi ini udah mantep banget. Ya, harganya 655.000 total semuanya nih. Gitu. Ini bisa buat motherboard ATX dan micro ATX guys. Mana ya? Gua udah baca tadi. Standar, motherboard standar ATX atau micro ATX dengan optional standar ATX power supply-nya ya. Dan menurut gue dengan casing PC kali ini lu udah bisa bawa airflow pun udah mantep lah. Untuk RAM-nya gue ambil dari RAM DDR4 HyperX Fury RGB 16 GB 2x8 ya. Ini dengan frekuensinya jalan di 3200 MHz. Dan tenang aja, untuk spesifikasi PC kali ini motherboardnya kita udah ambil dari B560 yang otomatis RAM-nya udah bisa di overclock ke 4800 MHz guys, mengikuti spesifikasi atau konfigurasi dari motherboardnya gitu ya. Udah pakai B560. Dan untuk upgrade ke depannya, misal di sini kan kita memakainya Intel Core i5 10500, kamu bisa upgrade ke generasi ke-11 atau generasi ke-12 gitu. Ini udah upgradeable banget, tinggal gimana lihat kamu ke depannya. Dengan spesifikasinya nih, racikan PC kali ini Intel Core i5 10500, udah 6 core 12 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,1 GHz. Ini udah gede banget. Dengan LGA 1200 keluaran tahun 2020. Menurut gua ini udah sangat amat mumpuni kalau lu misalkan untuk editing, gaming, live streaming, ini udah lebih dari cukup. Cuma gimana aja lu ada uangnya atau enggak bro? Gitu. Pasti ada sih. Dan ini udah ada iGPU-nya. Jadi misalkan kalau lu nggak pakai VGA pun lu bisa pakai ini juga tanpa VGA. Dan kalau untuk 10500F itu dia nggak ada iGPU-nya BTW. Dan sekali lagi saya informasi untuk prosesor Intel yang seri K baru bisa di overclock, dengan motherboardnya seri Z baru bisa ya. Gitu. Habis itu motherboardnya udah, ini kita pakai VGA GTX 1650 Super 4GB GDDR6 dengan harga 6,5 juta lah ya. Dia udah jalan di CUDA Core 1280, video memorinya 4GB GDDR6, engine clock boost-nya sampai 1725 MHz guys. Jadi ini udah kenceng banget. Dan kalau kemarin-kemarin tuh gue ada yang salah karena gue di itu pakai RX 550, gue akuin gue stupid ya. Karena gue memikirkan tanpa harddisk gitu. Karena gue nonton terinspirasi dari ada konten PC yang bilang kalau harddisk itu kayaknya udah nggak zamannya lagi. Jadi gue pikir budget segini nggak usah pakai harddisk gitu. Tapi kayaknya salah deh. Gitu ya. Ini support DirectX 12 ya. OpenGL 4.6 dan ini coolingnya ada dual. Jadi dual fan. Tapi menurut gue biasanya, sepengalaman gue, kalau VGA dual fan gini kayaknya kalau dia udah panas banget baru nyala nggak sih dua-duanya? Atau yang 3 kipas ya, itu gue lupa inget deh. Motherboardnya ASRock B560 ya. Ini versi ATX, jadi udah casingnya udah support sama motherboardnya juga btw. Untuk power supply-nya, gue memilih dari Cooler Master MWE 550W
80 plus bronze. Menurut gua dengan merek Cooler Master dengan watt 550 watt 80 plus bronze, it's enough ya. Kayak saya ingat gua juga GTX 1650 Super tuh dia TDP-nya kalau nggak salah 75 watt ya. Kalau Intel itu dia juga 65 watt ya, cukup gede juga sih ya. Dan ini kondisinya masih baru guys, jadi menurut gue ini udah oke banget lah. Total harganya, bentar, untuk fan prosesornya 670.000, gue ambil dari Thermaltake Assassin King ya. Ini udah support LGA-nya sampai 1200, dan di sini kan motherboardnya pakai soket 1200, jadi udah support banget. Total harganya 15.778.000, belum termasuk ongkir. Jadi kalau misalkan let's say ongkirnya nambah-nambah, mungkin pas 16 juta lah ya. Ini masih sisa 222.000, udah lebih dari cukup untuk racikan PC kali ini. Budget 16 juta, udah pakai SSD, harddisk 1 tera, casingnya ATX dengan RGB, RAM 3200 MHz dan masih overclock ke 4800 MHz mengikuti konfigurasi dari motherboardnya. Power supply 550 watt 80 plus bronze, motherboard dari ASRock B560 Steel Legend. VGA-nya kita pakai GTX 1650 Super 4GB GDDR6 yang udah jalan di 128 bit, dan prosesornya kita ambil dari i5 2500 3,1 GHz ya, LGA 1200 yang udah jalan di 6 core 12 thread gitu. Untuk prosesornya ini kita ambilnya di Thermalright, bukan Thermaltake ya. Jadi Thermalright, ingat gue Thermaltake gitu. Udah, kita langsung lihat dari segi performa buat main game nya. Jadi ini Intel Core i5 10500 dengan GTX 1650 Super. GTX 1650 Super. Ini 1400, ini 1500 ya. Ini kenapa cuma 1400 sih? Ini 1300, ini 1400. Kok gua emosi ya? i5 10500, GTX 1650. Gak nemu, kocak. Ada 10400F. Nah ini dapat. Ini kita jalannya di RAM 16GB, jam 10500 dengan RAM 2x8. Oke, dengan MSI GTX 1650 Gaming Export ya. Ini yang pertama ini settingan rata kiri atau settingan low, dia jalan di 150 fps. Menurut gua, dan dia lebih makan GPU bon, kalau kalian bisa lihat di sini. Ini juga dia nggak sampai yang gimana banget. 60 derajat Celcius dan 93 derajat, 90%, dan CPU-nya jalan di 50%. Itu udah enak banget. Dengan FPS 138 FPS menurut gua udah lebih dari cukup sih. Masa ya lu mau main game sampai berapa? Sampai FPS itu berapa? 5000. 5000 mah lu nge-lag. Kali 5000 jalannya slow banget atau gimana gitu. Lanjut, ini adalah settingan medium file in format, dan ternyata laptop gue yang buffering, nggak kuat nge-lag. Ini biasa kalau gini lebih banyak kerja thread sih. Ya pas ada saat turun buat ngebaca mapnya semua tuh FPS-nya masih sekitar 88 ya. Menurut gua kita langsung hantam head aja deh. Epic deh, ini settingan bindingnya epic. Jalan di 50 fps, 48 fps. Fortnite. Mantep sih. Habis itu kita coba cek gaming i5 12300. Ini dia, kita datangin aja kali ya. Ini dia 15 juta pakai 10400F. Di sini kita pakainya 10500 yang bukan seri F ya. Kita lihat dari channelnya kalau saya pribadi Sekilas IT. yang F aja ya mak, ini dikasih uang 800 nih. Ini beli ke ada kekurangan dan kelebihannya juga. Performa pasti turun sedikit, tapi plus Coba ini apa nih? Info performa Vega tanpa power pin. saja Lebih tambahan irit daya dari listriknya. power pin polos gitu kan. Nah itu kelebihannya juga, jadi lebih irit lah gitu. Jadi di rumah nggak terlalu Main buat belajar gue guys. jadi ada kelebihan ada kekurangan. Jadi
Coba kita lihat ya, ini kan kita baca dulu Intel i5 10400F. Gue yakin juga dari segi RAM dia bakal pakai di angka 16 GB, tapi gue nggak tahu nih apakah dia motherboardnya pakai seri B560 yang which is bisa di overclock RAM-nya ke 4800 MHz gitu kan. Dia RAM 2x8 GB 3200 MHz ya. Dia belum pakai. Tapi let's say kalau game Battlefield jalan sih, ini jalan, kita patokan dari sini aja ya guys. Jadi kalau logikanya ini pasti smooth, punya kita pasti smooth. Sangat irit sekali, cuman 67 watt ya, naik turun ke 66. Ya makanya ini slot PCI itu di bawah 75 pokoknya gitu kan. Karena ini wah irit banget bener ya. Battlefield udah catchy sih. Penasaran apakah performa FPS-nya juga jadi masih 50 FPS. paling ini? Untuk game GTA 5, ntar ini settingannya ini mah lagi pasti Udah bagus nih, tapi ada gila. Kalau percaya sama gua, kamu bakal bisa main game GTA 5 diracikan PC gua dengan FPS seperti ini. Gua kenceng loh ini. Enak banget, Cok. Apex Legend. kalau ulang lagi nanti lama lagi. Tapi yang pasti untuk main Apex Legends, PUBG gitu. 60 FPS. Coba ini kita testing Adobe Premiere ya. Lumayan nih. Subscribe sekilas IT guys. Dia mau semoga tahun ini bisa 500.000 nih dia nih. Kalau bisa sejuta ya, 800.000 orang, Cok. Channel gua tahun ini semoga bisa 10.000 subscriber sih. Semoga 10.000 subs lah. Sikat guys. Tapi viewernya gue lagi mikir konsep apa gitu ya. Gue pengen kayak gini tapi gue nggak ada duitnya. Kampret. Dan yang pasti bakal lebih cepet di prosesor gue sih. Prosesor yang kita rakit gitu. Kalensus. Nah ini total aja target PC-nya. Kita akan lihat ya. Tapi untuk sebuah 14 juta, NFC mungkin 14 jutaan ini. Menurut gua sih udah catchy sih. Jadi gua rasa, bentar kita rekap dulu ya. Bentar ini kesimpulannya. isinya cuma ketahan sebulan atau maksimal 2 bulan, nggak apa-apa gitu. Beli prosesor, beli motherboard dulu. Ya nyicil. Tapi mungkin gitu aja teman-teman. Udah. Untuk kesimpulannya ini PC udah libas semua, serba bisa. Cuma mungkin kalau lu paksa misal kayak Blender yang super gila atau yang gimana-gimana, menurut gua kurang sih. Tapi ini untuk live streaming, editing, gaming, sikat libas. Anjay. Untuk SSD-nya kita pakai IOTA, kita rekap lagi ya. Harddisknya kita ambil 1 TB. Casingnya kita ambil dari Infinity Nebula V3 ATX dan support micro ATX juga. Untuk RAM-nya kita ambil 3200 MHz yang akan overclock juga dengan mengikuti konfigurasi motherboardnya ya. Ini kita ambil dari RAM Hyper4 X Fury 6GB 2x8. Untuk core supply-nya kita ambil dari Cooler Master 550 80 plus bronze. Untuk motherboardnya ASRock B560 Steel Legend. Untuk VGA-nya Jotak Gaming GTX 990 Super 4GB. Intel Core i5. Untuk prosesornya kita ambilnya dari Intel Core i5 2500. Jadi di sini menurut gua is enough ya. Kalau kalian merasa kayak, bang, gua pengennya yang kayak gini atau mungkin bang, gue mana mesti dapet yang kayak gini, itu ya nggak apa-apa. Dan ini bisa upgradable banget loh, karena motherboardnya juga pakai B560 kan, yang which is udah bisa pakai seri ke-12 kalau kamu punya budget lebih gitu. Alder Lake kalau nggak salah ya. Dan juga thermal right. Aduh, pokoknya thermal apa, cok? Kata King 20 watt RGB CPU. Ini menurut gue udah mantep sih. Udah cakep lah, ini udah kayak sebatu, cok. Ya. Totalnya 15,7 juta, jadi let's say 15 juta ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue sampai dulu videonya gue closing ya. Sampai jumpa di video live selanjutnya. Bye bye.